Selama 3 hari, TNI menggelar latihan di 2 wilayah strategis dan kaya akan hasil alamnya. Selain berlatih perang, keberadaan pasukan TNI juga memiliki tujuan lain, yaitu mengamankan hasil kekayaan alam negara. Pada tanggal 18 hingga 20 November, Tentara Nasional Indonesia menggelar latihan tempur. Tidak seperti biasanya, latihan kali ini dipusatkan di kawasan pertambangan di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah. Secara kekuatan alutsista, latihan ini dinilai tidak terlalu besar. Di Bangka Belitung hanya dikerahkan 3 buah jet tempur F-16, 3 KRI, serta pasukan infanteri. Sementara di Morowali juga dikerahkan 3 jet Sukhoi, 3 kapal perang, dan 200-an prajurit infanteri. Namun demikian, ada pesan lain yang ingin disampaikan dalam latihan kali ini. Sebelum di Morowali ini, TNI juga menggelar latihan di Kepulauan Bangka Belitung. Dua daerah ini, Morowali dan Bangka Belitung, merupakan daerah yang kaya akan hasil alamnya, seperti misalnya pertambangan dan lain sebagainya. Lalu mengapa TNI kemudian menggelar latihan di dua tempat strategis ini? Di Bangka Belitung, sembari latihan tempur, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menemukan dan menyita tambang ilegal berbungkus izin tambang pasir kuarsa. Kerugian negara akibat tindakan ilegal ini mencapai 12,9 triliun rupiah. Di Morowali, sasaran utama penertiban adalah kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Bandara IMIP misalnya telah lama beroperasi tanpa adanya aparat negara seperti imigrasi, bea cukai, badan karantina, dan lainnya. Oleh karena itu, di tempat ini digelar latihan penyergapan dan pendaratan paksa pesawat asing, dilanjutkan latihan tempur penguasaan bandara pada keesokan harinya. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam suatu wilayah kedaulatan, kita harus memiliki beberapa yang tadi disampaikan 10 lembaga yang harus mengawaki satu tempat bandara yang tentunya akan dilengkapi oleh komponen-komponen sesuai dengan undang-undang kita yang berlaku. Dan tempat ini adalah mungkin salah satu contoh yang dimana nantinya akan dilengkapi lembaga tersebut. Adanya sebuah bandara tanpa perangkat negara adalah anomali. Dengan demikian, orang asing bisa bebas keluar masuk tanpa hambatan. Kekayaan negara pun dengan mudah diselundupkan ke luar negeri. Hal ini merugikan secara ekonomi dan juga berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali, tidak boleh ada republik di dalam republik. Pengerahan TNI untuk efek kejut terhadap tindak pidana memang mengundang pro kontra. Menurut pengamat pertahanan, pengerahan militer dinilai kurang tepat, tapi tidak sepenuhnya salah. Dalam bingkai operasi militer selain perang, Presiden memiliki kuasa untuk menggerakkan militer. Kalau kita berasumsi bahwa sistem yang harusnya membereskan masalah ini tuh terjadi. Tapi sepertinya Presiden itu melihat nggak terjadi. Lepas daripada Presiden memang punya kecenderungan sekarang untuk selalu menggunakan TNI untuk menyelesaikan segala masalah. Tapi memang dari sisi demokrasi dan legitimasi politik, Presiden itu berhak. Kemudian kalau misalnya ada yang merasa ini tidak tepat, ya harus dilakukan proses politik. Misalnya di DPR, Presiden dipertanyakan. Sebuah ironi, negara kaya hasil alam, namun justru disitulah banyak pelanggaran terjadi. Untuk membenahinya, tentu diperlukan kemauan politik yang kuat. Iwan Hermawan, Warsa, CNN Indonesia.